Salam bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, khotbah dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 18 Mei 2023. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 63. Demikian firman Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada saat ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tentu bahwa hari kenaikan ini adalah setelah Yesus mati di kayu salib, dia bangkit dari kematian. Lalu 40 hari setelah itu bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tentu bahwa kita mengetahui bahwa dunia ini adalah bukan tempat kita untuk selamanya, tetapi tempat orang yang percaya yang sesungguhnya nantinya adalah ada di dalam kerajaan Allah. Ada di tempat yang telah disediakan oleh Yesus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tentu banyak hal yang sudah diajarkan oleh Yesus ketika dia turun ke tengah-tengah dunia ini sebagai manusia. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Dan Yesus memberikan pengajaran-pengajaran kepada orang banyak. Dan dalam konteks firman ini bahwa pada saat itu ada 3 golongan yang mendengar firman ini. Golongan pertama adalah golongan Yahudi, yaitu golongan yang menolak Yesus. Dan yang kedua adalah golongan yang mengikuti Yesus dalam pengajaran-pengajarannya. Orang banyak yang mengikuti Yesus ini adalah mereka mengikuti Yesus karena banyak yang telah mereka lihat. Ketika Yesus melayani, bahwa Yesus membuat mujizat, Yesus menyembuhkan orang sakit dan berbagai ajaran-ajaran yang telah dilakukan oleh Yesus. Dan para murid Yesus itu adalah golongan yang ketiga. Bu bapak saudara-saudara yang terkasih, dalam pengajaran-pengajaran Yesus yang disampaikan bahwa banyak orang yang tidak percaya kepada pengajaran itu. Termasuk ketika Yesus mengajarkan dalam firman ini, sebelum firman ini bahwa Yesus mengatakan bahwa dia adalah roti hidup. Di ayat 51 dikatakan, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Saudara-saudara, ketika Yesus menjelaskan ini bahwa hal ini dianggap orang adalah perkataan yang keras, yang sulit diterima oleh akal, yang tidak mampu ditelaah oleh akal. Perkataan-perkataan yang keras adalah hal yang mustahil untuk dimengerti dan tidak bisa dilogikakan. Bagaimana manusia memakan tubuh manusia dan bagaimana manusia meminum darah manusia? Itu yang mereka pikirkan. Dan pemikiran yang pertama dalam hal ini adalah orang Yahudi. Tetapi ternyata murid-muridnya juga terhasut dengan itu. Di ayat 41 bahwa di sana orang Yahudi bersungut-sungut, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kalau roti berarti makanan,
Mereka bersungguh-sungguh dengan itu. Dan ternyata bahwa hal itu membuat para murid juga adalah bersungguh-sungguh. Sehingga para murid-murid berpikir ketika Yesus mengatakan seperti itu, bahwa para murid pun berpikir bahwa perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkan? Artinya mereka berpikir, siapakah yang akan percaya dengan ini? Siapakah yang akan mengerti dengan ini? Karena itu perkataan keras, mustahil untuk didengar dan mustahil untuk dipercayai. Tetapi Yesus tahu apa yang terjadi bagi hati murid-muridnya. Oleh karena itu Yesus mengatakan di dalam ayat 62, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Karena Yesus melihat murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu. Dan tentu bahwa Yesus mempertanyakan mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan iman? Artinya bahwa mereka terpengaruh. Karena mereka terpengaruh sehingga mereka bersungguh-sungguh. Sehingga bahwa hal itu menggoncangkan imannya. Dan bagaimana juga kalau mereka melihat Yesus naik ke surga? Saudara-saudara, yang mereka pahami adalah sekalipun mereka sudah bersama-sama dengan Yesus, tetapi mereka tidak begitu percaya terhadap semua kuasa Yesus dalam kehidupan. Sehingga Yesus menyampaikan kepada mereka, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Bapak saudara-saudara yang terkasih, bahwa perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Yesus adalah bukan untuk dilogikakan, tetapi untuk diimani. Yesus mengatakan bahwa dia adalah roti hidup, bahwa dia telah memberikan dagingnya dan darahnya, memberikan hidupnya, mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa manusia. Dan Yesus mati dan dia bangkit, dan dia akan naik ke surga. Maka kenaikannya itu ke surga adalah menandakan bahwa Yesus benar-benar hidup dan mengalahkan kematian. Dan dia meninggalkan dunia ini, pergi ke surga, naik ke surga. Artinya bahwa Yesus menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Maka inilah yang harus dipercayai, supaya kita jangan seperti orang Yahudi yang menolak ajaran-ajaran Yesus dalam kehidupan ini, yang menolak setiap perkataan Yesus di dalam kehidupan ini, tidak percaya dengan bahwa Yesus telah naik ke surga. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam firman ini ada beberapa hal yang disampaikan. Di ayat 60 bahwa Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini. Banyak orang melogikakan. Banyak orang yang tidak menerima Yesus. Dan sulit untuk menerima Yesus itu adalah sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan yang kedua, Yesus mengetahui segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Itu di ayat 61 sampai 62. Bahwa Yesus mengetahui semua yang ada dalam kehidupan kita. Dan inilah karakter Yesus, bahwa dia adalah yang maha tahu, mengetahui segala sesuatu. Apapun yang kita pikirkan, bahwa Yesus tahu semuanya itu. Dan yang ketiga adalah di ayat 63, bahwa rohlah yang memberi hidup. Roh Allah itulah yang memberikan kehidupan di tengah-tengah kehidupan kita. Ibu bapak saudara-saudara, tema khotbah kita adalah mengimani Yesus yang naik ke surga. Melalui firman ini kita supaya jangan seperti orang Yahudi dan seperti orang banyak yang tidak percaya kepada Yesus. Kita hanya melakukan acara-acara seremonial saja, kebiasaan saja, lakukan ibadah, memperingati hari kenaikan Yesus, tapi kita tidak percaya kepada Yesus. Sebagai bukti kita tidak percaya kepada Yesus, bahwa kita lebih mengutamakan dunia ini. Kita lebih
mengutamakan apa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kalau kita mengimani Yesus yang sudah naik ke surga, bahwa kita harus meyakini bahwa tempat kita adalah bukan di dunia ini. Dunia ini adalah hanya tempat sementara, tetapi tempat kita adalah di surga yang telah disediakan Yesus bagi kita semuanya. Oleh karena itu bahwa cara hidup kita di dunia ini akan menentukan di mana kita nantinya setelah meninggalkan dunia ini. Mari kita percaya kepada Yesus dan mari kita hidup di dalam Roh Allah, dan biarlah Roh Allah yang akan memberikan kehidupan kepada kita sehingga kita percaya bahwa Yesus telah naik ke surga dan kita telah ditebus oleh Yesus, sehingga dengan kepercayaan kita itu, dengan mengimani Yesus yang naik ke surga itu, maka kita akan melakukan segala perintah Allah dalam setiap kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk melakukan segala firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.